Geger curhat dan keluh kesah nan pilu artis Tamara Bleszenski di akun sosial media pribadinya soal harapan seorang ibu untuk ditengok oleh anaknya. Postingan pertama, Tamara menulis curahan hatinya pada foto dirinya tengah bersama kedua buah hatinya, Teuku Rasya Islami Pasha dan Kenzo, di mana ketiganya terlihat sangat kompak. Postingan yang lebih menyayat hati ketika Tamara menulisnya pada foto jadul dirinya tengah bersama kedua orang tuanya. Lalu postingan ketiga bernada doa seorang ibu, ia sematkan pada foto ia seorang diri tengah menatap lautan dari atas kapal. Banyak netizen yang menduga postingan Tamara tersebut ditujukan kepada putranya Rasya. Bahkan beberapa pemberitaan pun menyorotnya demikian, sehingga Rasya pun dibuat kelimpungan atas pemberitaan yang ada, sehingga mendorong Rasya menelpon ibundanya. Jawaban Tamara kepada Rasya pun mengejutkan, sebagaimana diposting Rasya lalu diposting ulang oleh Tamara di akun sosial media pribadinya. Seperti apa klarifikasi Rasya atas postingan ibundanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan curahan hati nan pilu artis Tamara Bleszenski di akun sosial media pribadinya. Curhat tersebut ditulis Tamara pada 3 postingan berbeda. Postingan pertama, Tamara tulis pada foto dirinya tengah bersama kedua buah hatinya, Teuku Rasya Islami Pasha dan Kenzo. Pada foto tersebut, keduanya terlihat sangat akrab. Namun, caption foto tersebut terbilang menyayat hati. Semoga kamu tidak lupa padaku yang melahirkanmu. Dan dalam postingannya, Tamara Bleszenski pun menyebutkan dan menuliskan hadis seorang putra yang berbakti kepada ibunya. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kamu dan atau orang-orang sekelilingmu mengingatkanmu untuk tidak lupa padaku, ibumu, yang disusul dengan satu emoticon love. Dalam postingan selanjutnya, Tamara pun menuliskan kalimat yang lebih miris lagi soal ibu yang meminta anaknya mengunjungi ibunya jangan menunggu ibunya meninggal dunia dan dikubur baru datang untuk mendoakan arwahnya. Datanglah, sapalah, jangan menunggu sampai ibumu dikubur, lalu berdoa, terutama ibumu. Kututup malam ini dengan doa yang indah. Rabbik firli wali wa alidaya warhamhuma kama rabbayani syakira. Semoga kamu dan atau orang-orang di sekelilingmu mengerti akan cinta kasih ibumu. Tulis Tamara dalam postingan foto dirinya bersama kedua orang tuanya. Dalam postingan ketiga, Tamara menulis judul doa ibu. Namun isinya pun juga curahan hati yang menyayat, yaitu harapan seorang ibu tetap dikunjungi oleh anaknya meski ibunya tidak lagi sepopuler dulu atau bukan lagi sebagai pejabat publik seperti sebelumnya. Doa ibu, aku ini mungkin bukan siapa-siapa lagi yang terkenal atau berjabat bagimu.
Orang-orang yang ingin menjabat sekelilingmu, tapi ingat aku ini adalah ibumu yang melahirkanmu dan doaku sepanjang masa. Ibu. Atas postingan ibundanya tersebut, Rasya putra sulungnya membuat postingan balasan yang juga di-repost oleh Tamara sebagai berikut. Seharian pada ngirim berita, pas nanya mama jawabannya, "Hah, apaan sih? Mama kan gak tulis tentang Rasya. Dari dulu mama memang suka tulis-tulis puisi untuk siapa saja dan tentang hal apa saja. Tidak untuk Rasya, apalagi nyebut nama Rasya. Tenang aja teman-teman, tapi tetap makasih kalau ada masukannya." Lantas, seperti apa pendapat psikolog terkait isi postingan Tamara tersebut soal sikap seorang anak yang sudah dewasa terhadap orang tuanya? Kelihatannya memang dari postingan itu menunjukkan adanya kekecewaan terhadap respon anak terhadap si ibu. Mungkin juga dia merasa kurangnya waktu, dan di mana dia juga melewati masa-masa perkembangan anak ketika sudah mulai dewasa, ketika anaknya sudah mulai punya hidup sendiri dan mungkin tidak lagi nyariin mama, jadi udah mulai mandiri nih, baru terasa rasa kehilangan itu. Sebelumnya sempat terekam dalam sebuah kenangan di mana Tamara Bleszenski begitu memuji sosok putra sulungnya Teuku Rasya yang bertumbuh besar dan sehat, memiliki karir yang baik di panggung akting layar kaca, dan menjadi sosok yang dibanggakannya. Mudah-mudahan umurku dan umur semuanya panjang gitu, sehingga kita bisa menikmati gitu kan proses anak kita tumbuh dan berkembang dan sebagainya. Jadi sesuatu yang harus disyukuri. Sekarang ini Rasya udah lahir di sini sekarang, udah gede aja tiba-tiba ya. Pasti support dong, pasti seneng banget lah. Apalagi sekarang cantik banget kan. Makasih. Karena kan muka kita mirip, jadi mungkin itu dibilang kayak adik kakak kan, tapi ya sebenarnya sih enggak lah. Jauh lah Rasya lebih muda daripada mama. Pasti mama lebih muda daripada Rasya ya kan. Bangga dong, bangga. Ketika itu Teuku Rasya selaku anak Tamara juga mengungkapkan terkait banyaknya mimpi yang belum tercapai yang ingin diraihnya. Tak hanya soal jodoh di usianya yang kini sudah 25 tahun, tapi juga soal karir. Lantaran Rasya ingin membangun usaha sendiri, di mana sangat didukung oleh ibundanya Tamara. Yang belum tercapai masih banyak, tapi ya harus mensyukuri juga titik kita sekarang gitu kan. Pastinya ada pelajaran-pelajaran, experience yang mungkin orang lain belum bisa dapatkan gitu. Kita harus bersyukur lah ibaratnya, dan tetap walaupun mungkin masih belum sempurna gitu ya, tetap kerja keras, ikhtiar, ya coba yang terbaik aja buat tahun depan semua. Banyak sih, masih banyak yang belum gitu, masih harus dipikirin lagi, introspeksi diri lagi. Yang pasti sih memantau dalam arti kata positif ya. Memantau bukan berarti harus gitu kan, harus posesif dan sebagainya. Memantau adalah yang penting bagi saya adalah Rasya bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia apa adanya lah gitu, menjadi diri sendiri. Iya, panutan ya, pokoknya ya Rasya look up to sama mama. Suka, sampai mamanya puyeng. Terserah dia dong. Terserah dia kan udah besar sekarang, ya kan, tadinya tersedia dia. Cuman aku bangga sekali karena Rasya tahu apa yang harus diprioritaskan. Udah sendiri, udah punya usaha sendiri, lihatnya gimana sih Mbak Tamara? Bangga dan respect. Tergantung maksudnya mama, yang penting happy. Jadi terserah mama. Mengejutkan curhat pilu Tamara Bleszenski di akun sosial media pribadinya yang mengundang reaksi dari putranya Teuku Rasya dan netizen. Lantas seperti apa pula curhat Teuku Rasya yang ingin segera menikah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber.
curahan hati nan pilu dari sang ibu Tamara Bleszenski, kita beranjak pada mimpi manis putranya Teuku Rasya Islami Pasha yang mengaku ingin segera menikahi permaisuri hatinya saat ini, Kleantah Islan. Rasya berterus terang ingin menikah muda dengan Kleantah Islan, namun ia pun menyadari bahwa ada satu hal yang belum memenuhi syarat untuk mewujudkan harapannya tersebut, yaitu materi yang cukup, yang masih harus ia kumpulkan agar rumah tangganya kelak bahagia. Ia pun mengaku tidak memiliki target spesifik untuk menikah dengan sang kekasih karena ia tidak ingin takabur di hadapan sang halik. Keinginan untuk nikah muda itu ada? Ada lah, maksudnya siapa sih yang nggak pengen bisa settle, punya keluarga gitu kan. Ya cuman kan kalau misalnya belum mencukupi kasihan. Pengen sih, insya Allah lah, doain dulu nih. Makanya semangat dong, bantuin budayanya. Gimana sih, nggak pada sayang budaya Indonesia nih. Kalau targetin sih nggak takut takabur nanti kita. Untuk pasangan ini Papa setuju? Setuju, support alhamdulillah. Meski ingin menikah muda, namun Rasya juga masih perhitungkan benar soal karirnya di panggung hiburan. Ia ingin agar rencananya untuk menikah harus didahului oleh berkembangnya bisnis yang ia telah bangun. Ia tak menampik bahwa karirnya sebagai aktor juga sebagai pebisnis selama ini masih jatuh bangun. Tapi menghadapi semua itu, Rasya tidak mau mengeluh sedikit pun, apalagi untuk menyerah. Ia fokus pada harapannya untuk bisa meraih kesuksesan dalam karirnya saat ini, dan jikapun sempat jatuh berkali-kali, ia bertekad untuk segera bangkit. Oh banyak banget, banyak mungkin ya kita sebagai entertainer kan kadang dituntut untuk nggak boleh ngeluh gitu, karena hampir semua ngelihat kita tuh seakan-akan semuanya tuh disuapin gitu kan, yang mungkin nggak banyak orang tahu, banyak bebannya itu kayak gimana sebetulnya balik situ. Ya pastilah jatuh bangun ada, setiap orang pasti punya masa-masa itu dan dengan kadarnya masing-masing gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus tetap syukurin apa yang kita udah lewatin dan bangkit lagi. Terbongkar keinginan dan harapan Teuku Rasya Islami Pasha yang ingin segera menikah dengan kekasihnya Kleantah Islan. Lantas, seperti apa curahan hati Ibunda Rasya Tamara Bleszenski yang blak-blakan mengaku 19 tahun tidak menikmati hasil usaha hotel warisan ayahnya? Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intense Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intense Investigasi ini. Geger curhat pilu Tamara Bleszenski soal harapan seorang ibu kepada putranya. Tak kalah geger pula sebelumnya kekecewaan berat yang tergurat dari raut wajah Tamara Bleszenski lantaran 19 tahun dirinya tak pernah menikmati hasil dari usaha hotel warisan ayahnya di bilangan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang konon berujung hotel tersebut dikuasai oleh orang lain. Tamara yang menilai hal itu akibat ulah kakaknya Rizard Bleszenski berujung melaporkan sang kakak ke Polda Jawa Barat. Namun merasa ingin dipenjarakan oleh sang adik, sang kakak lalu menggugat Tamara dengan tuduhan wan prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai 34 miliar rupiah. Proses mediasi Tamara dengan sang kakak sempat berlangsung alot, bahkan sempat berakhir gagal. Hal di mana yang membuat kecewa Tamara yang menginginkan langkah perdamaian, apalagi tuntutan sang kakak agar Tamara membayar 4 miliar rupiah ganti biaya pengobatan ayah mereka, Zbigniew Bleszenski, di rumah sakit ketika itu, di mana jumlah tersebut sekitar 4 kali lipat dari biaya sebenarnya. Dinilai pihak Tamara tidak masuk akal.
Namun ujungnya pada bulan Oktober 2023, kasus tersebut dimenangkan oleh pihak Tamara lantaran Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menyatakan gugatan Wan Prestasi 34 miliar rupiah dari Rizard Blesensky terhadap Tamara Blesensky tidak dapat diterima. Disepakati oleh mediator tadi, kami sudah tanda tangan bahwa mediasi ini gagal, tapi hukum acara perdata mengatakan selama pengadilan hakim belum memutuskan suatu perkara, masih bisa dilakukan perdamaian. Jadi kita masuk saja ke dalam materi perkara, setelah itu akan dimulai sidang. Di dalam perjalanannya apabila masing-masing pihak merasa ada upaya untuk berbicara, nanti mungkin kami para kuasa hukum bisa duduk, kuasa hukum penggugat dan kami. Gitu. Tapi sekali lagi, mungkin kurang lebih sekitar 4 kali lipat dibungakan dari nilai pokok kewajiban bayar rumah sakit ayah itu buat kami itu di luar akal sehat, karena ini punya ayah, bukan hutang pribadi. Oh, yang 800 jutanya ya dimintanya 4 miliar, kurang lebih hampir 4 kali lipat ya. Jadi ya Tamara tidak menyanggupi. Bagaimana masa punya bapak, rumah sakit bapak mesti dibungakan 4 kali? Karena menurut penggugat yang itu bukan lagi hutang rumah sakit bapak, tapi sudah melekat kepada Tamara pribadi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.